Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Nur Hidayah Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang cerita sedikit ya tentang horor. Mungkin ada yang tertarik. Kalau saya tentang horor itu gimana ya, punya pengalaman sih, cuman kalau lihat langsung itu alhamdulillah saya tidak pernah. Mungkin kalau lihat langsung saya juga takut pasti itu, tapi saya alhamdulillah tidak pernah bertemu langsung. Tapi saya punya pengalaman yang menarik menurut saya, karena seumur hidup saya itu baru melihat orang kesurupan itu di area pabrik. Sebelumnya saya hanya melihat di TV-TV atau di sinetron atau di uji nyali seperti itu, tapi untuk realnya atau nyatanya saya belum pernah melihat. Saya melihat itu ketika saya bekerja di pabrik. Ketika saya bekerja di pabrik, saya kebetulan salah satu dari operator itu sedang kesurupan. Jadi mereka memanggil saya, meskipun saya tidak bisa sebenarnya. Saya itu tidak bisa menyembuhkan orang kesurupan, itu tidak bisa. Namun nggak tahu kenapa ya, setiap ada orang kesurupan di pabrik itu selalu saya yang dicari. Ya meskipun saya hanya cuma menunggunya untuk sembuh dari kesurupan, tapi memang jarang ada orang yang berani menunggui ketika ada orang kesurupan, itu jarang, karena kebanyakan dari mereka adalah takut. Nah, kebetulan saya punya pengalaman yang agak serem menurut saya, karena saya sekali lagi belum pernah. Sering ada kejadian yang kesurupan, sering, tapi biasanya mereka hanya bertahan sebentar, paling 5 menit sampai 10 menit. Kadang juga ada yang menurut saya pura-pura. Karena apa? Karena ketika saya mendekati itu saya tidak terasa merinding gitu loh. Bulu kuduk saya atau bulu-bulu saya itu tidak terasa merinding. Jadi mereka sepertinya hanya pura-pura atau biar tidak bekerja. Jadi mereka berpura-pura untuk kesurupan. Ketika itu pada hari Jumat kalau tidak salah, ada satu operator saya yang sebenarnya dia bisa melihat sosok kasat mata atau sosok makhluk halus di sekitar area, di semuanya dia bisa melihat. Jadi dia itu sering berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Kemudian ketika itu dari pagi dia itu udah kerasa kalau ada yang mau masuk ke badan dia gitu. Dia manggil saya, "Mbak," katanya. "Mbak Nur." "Ya," "sepertinya saya mau kesurupan," gitu. "Lah kok bisa tahu kamu?" saya bilang. "Ya bisa, karena memang dia itu mengancam katanya. Makhluk itu mengancam, kalau kamu tidak mau saya masuki, maka saya akan masuk di tubuh temanmu." Seperti itu ternyata. Bagi orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib pasti mengerti mungkin. Jadi mereka itu, makhluk kasat mata itu, kalau menurut saya suka berbohong ya.
padahal itu belum tentu kalau makhluk tersebut masuk ke tubuh temennya itu dia bisa, itu belum pasti karena masing-masing orang beda-beda. Kalau orangnya fokus, kalau orangnya sering ingat sama Allah, insya Allah tidak mungkin bisa kemasukan oleh hal-hal tersebut. Pasti orang yang kemasukan oleh hal-hal tersebut dia sering melamun dan sering pikiran kosong atau terlalu banyak pikiran. Nah, ketika itu lanjut ya ceritanya. Ketika itu saya tinggallah dia karena dia belum kerasukan. Namun sebentar-sebentar dia sudah seperti ini. Gitu. Tanda-tandanya dia kesurupan itu seperti itu. Jadi dia sudah mengaung seperti harimau. Ketika itu teman-temannya, leadernya memanggil saya, mbak, ya itu si, kebetulan namanya Okta ya, itu si Okta kesurupan katanya. Saya dekatilah dia itu sudah seperti bukan Okta. Jadi saya mendekat itu rasanya itu merinding sekali semua badan saya. Ketika saya dekati dia, ya saya sambil membaca sebisa saya ya, atau ayat kursi atau Al-Fatihah atau apa, saya sebisa saya itu di dalam hati itu membaca gitu. Ketika saya dekati, dia malah mau ke kamar mandi sambil jarinya itu seperti ini, seperti mau berjoget. Tapi saya tetap mengikutinya kemana dia pergi. Saya takutnya terjadi sesuatu atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya mengikutinya sampai ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi itu kalian tahu sendirilah kalau kamar mandi itu menurut kiai-kiai atau menurut kitab-kitab itu tempatnya makhluk seperti itu ya, makhluk halus. Jadi makanya kalau mau masuk ke kamar mandi harus membaca doa, dan keluar dari kamar mandi harus membaca doa. Itu salah satunya karena di kamar mandi itu sarangnya makhluk halus seperti itu. Jadi ketika itu dia malah pergi ke kamar mandi. Walah, saya takut bener. Saya dari tempat kerja atau dari LAN namanya, dari LAN itu sampai ke kamar mandi itu saya sudah merinding, apalagi sampai di kamar mandi. Aduh, sepi, hanya saya dan dia yang di luar kamar mandi. Kalau yang di dalam kan ada orang di kamar mandi, pasti orang karyawan kan banyak. Namun yang di luar hanya saya dan dia lah. Ketika itu dia itu berbisik sama saya. Saya kan bilang, ayo jangan di sini, saya bilang, ke sana saja, ke kantin kan. Kalau di kantin tempatnya luas juga, terus bukan sarangnya makhluk halus kan. Jadi saya ajak dia ke kantin, namun dia tidak mau. Tenaga saya itu kalah dengan tenaga dia. Kalah telak saya. Meskipun saya gemuk seperti ini, namun saya kalah dengan dia. Jadi saya tarik dia, saya ditarik ganti nggak mau. Malah dia bilang kepada saya, ngomongnya itu bisik-bisik, katanya gini, ada anak kecil. Walah, saya langsung, tangan saya sampai semua itu merinding semua dengar dia. Mana, kata saya mencoba memberanikan diri meskipun saya tidak berani. Jadi mana, kata saya, itu di situ, katanya. Walah, tengok, gak ada, padahal gak ada memang. Terus akhirnya saya paksa dia, saya ajak ke kantin. Ternyata malah kejadiannya semakin runyam. Dia bilang kalau kadang dia sadar karena dia bisa melawan hal-hal seperti itu. Kadang dia sadar, jadi setengah sadar. Ketika dia sadar, dia bilang, Mbak Nur, tolong aku, dia bilang seperti itu. Namun ketika si hantu kembali lagi ke dia kembali lagi meraung seperti harimau. Dan ketika itu katanya dia berada di hutan, padahal dia di alam nyata.
dia berada di kantin pabrik dan dia minta tolong supaya dia bisa diselamatkan seperti itu. Dan dia bilang, ketika makhluk halus itu bilang, dia lihatin tangan saya terus, tangan saya itu dilihatin terus. Kenapa kamu lihatin tangan saya terus, tak tanyain. Dia jawabnya itu suaranya nggak seperti ini, seperti tadi, pelan-pelan. Saya mau tangan kamu. Walah, saya itu merinding, bukan main. Pulang. Ketika saya tanya, ketika dia bilang mau tangan saya tanya, loh, emang tangan kamu kemana? Tangan saya hilang. Walah, saya takut ini pasti ada sangkut pautnya dengan perusahaan yang dibangun di daerah itu. Saya tanya, di dalam hati saya, pasti dia adalah korban kecelakaan ketika berangkat dari rumah menuju pabrik. Karena banyak kejadian karyawan pabrik itu meninggal dunia ketika dia berangkat dari rumah ke pabrik. Setelah itu saya mencoba membacakan sebisa saya ke dia gitu, mencoba, namun hasilnya tetap nihil. Dia malah menangis karena dia setengah sadar dan tidak, katanya dia kakinya itu berdarah-darah, sakit sekali katanya. Nangis dia karena dia setengah sadar. Mungkin matanya dia, mungkin hatinya sudah sadar, tapi matanya dia melihat kakinya itu masih berdarah. Jadi dia, tolongin saya mbak, tolongin, kaki saya kenapa ini. Akhirnya saya nggak bisa nih ngatasi, karena saya udah mencoba membaca sebisa saya nggak bisa. Akhirnya saya menelpon orang mekanik engineering. Saya teleponlah mas mekanik itu, saya suruh datang ke kantin lantai 1 ketika itu. Jadi saya suruh ke situ dan saya tunggu sebentar dia ke situ. Akhirnya sama masnya itu diobati, baca-bacain masnya, disembuhin, alhamdulillah sembuh. Jadi untuk hal-hal mistis, mau kita percaya atau tidak percaya, mereka itu pasti ada, pasti, tidak mungkin tidak. Karena salah satu dari iman adalah percaya kepada hal-hal yang gaib ya. Jadi memang kita di sini hidup berdampingan dengan sesuatu yang gaib. Intinya kita jangan saling mengganggu, saling menjaga, pasti kita tidak akan diganggu. Untuk pengalaman real bertemu seperti itu saya tidak pernah, alhamdulillah. Namun ada yang unik lagi ya. Setiap saya menunggui orang kesurupan ya, saya malamnya itu pasti mimpi bertemu dengan sosok tersebut. Aneh. Saya juga berpikir itu sesuatu yang aneh. Setiap saya habis menunggui orang kesurupan, pasti malamnya saya mimpi dengan sosok tersebut. Meskipun saya di alam nyata saya tidak bisa melihat, namun malam di alam mimpi pasti saya bertemu. Dan anehnya itu, saya seperti berperang dengan mereka, padahal yo enggak kan gitu. Di alam mimpi seperti di sinetron itu, benar. Jadi saya seperti berperang dengan sesuatu yang gaib itu. Jadi ketika itu saya menunggui orang kesurupan di klinik. Di klinik dia itu diam terus, cuman dia gitu, nggak mau bicara, ditanya nggak mau bicara, nggak mau apa. Tapi alhamdulillah kan ya bisa sembuh, cuman sebentar kok, paling 10 menit kalau nggak 15 menit. Itu malamnya saya mimpi bertemu dengan sosok pria. Namun kalau wajah saya memang tidak
tidak pernah melihat tampak jelas, tidak, tapi saya melihat seorang pria, dia itu tidak mau berbicara memang, namun dia seperti banci gitu ya, jadi dia agak letoy gitu. Kalau saya kan meskipun cewek tomboy jadi saya bertemu dengan itu di alam mimpi, itu dia seperti sosok banci. Terus seperti itu. Terus pernah lagi kejadian, saya juga malamnya itu mimpi, lagi. Dan setiap saya menunggu kesurupan, saya takutnya itu berdampak ke keluarga saya, padahal saya tidak mengganggu mereka. Saya hanya menyelamatkan karyawan-karyawan saya untuk bisa lanjut bekerja dan tidak mengganggunya lagi. Cukup sekian cerita mistis dari saya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung kembali ya untuk yang lebih seru. Saya masih ada satu lagi mungkin kisah seru, tapi biar penasaran dulu, jadi kalian tunggu episode selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.